Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kabar Cilacap. Untuk kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami kisah fiktif penuh misteri yang mungkin lebih nyata dari yang kita kira. Sebuah cerita yang berembus dari balik kabut Nusa Kambangan. Inilah kutukan Sang Ratu Laut, asal mula Pulau Nusa Kambangan. Sebelum manusia menyebutnya Nusa Kambangan, pulau itu bahkan belum punya nama. Ia tersembunyi oleh kabut abadi, tak terlihat dalam peta, tak terjangkau layar kapal, tak tersentuh kaki pedagang. Hanya angin ganjil dan nyanyian laut yang mengisyaratkan keberadaannya. Namun siapa sangka, pulau itu lahir bukan dari tektonik bumi, melainkan dari sebuah kutukan. Ratusan tahun sebelum Mataram berdiri, ada kerajaan laut bernama Panembahan Segara, dipimpin oleh Prabu Darmaseta, seorang raja bijaksana yang dikenal bersahabat dengan makhluk halus lautan. Ia bahkan menikahi ratu dari kedalaman, sang penguasa Laut Selatan. Dari penyatuan dua alam itu, lahirlah Raden Jagatpati, putra setengah manusia, setengah entitas gaib. Jagatpati tumbuh dalam kemewahan dan kekuatan, namun kekuasaan membuatnya serakah. Ia tak puas hanya menjadi pewaris. Ia ingin menjadi penguasa segalanya, langit, darat, laut, bahkan ibunya sendiri. Ia melakukan ritual terlarang, nyapa jagat, sebuah pemanggilan kuno untuk membalikan keseimbangan antara manusia dan alam gaib. Ia lupa bahwa ibunya bukan jin, bukan dewa, tapi penyeimbang dunia. Ritual itu membuka gerbang, bukan hanya untuk Ratu Laut Kidul, tapi juga untuk sesuatu yang jauh lebih tua, bayangan laut tertua. Ratu Laut Kidul marah. Ia bangkit dari dasar samudra, membawa murka seluruh dimensi bawah laut, dan berkata, "Engkau bukan lagi anakku Jagatpati, engkau kutuk menjadi penunggu pulau kegelapan." Samudra terbelah, karang runtuh, dan dari runtuhan itu terbentuklah Pulau Nusa Kambangan. Pulau itu menjadi tempat sunyi, tak ada burung, tak ada harimau, hanya pohon-pohon bengkok dan akar yang seperti menyimpan mayat. Konon, istana karang tempat Jagatpati yang kini dikenal sebagai Jagatrawa masih berdiri, tak kasat mata. Hanya satu orang yang selamat dari pulau itu, Ki Banyu Aji, pertapa Gunung Serandil. Ia berkata, "Itu bukan pulau, itu penjara." Lalu datanglah manusia. Belanda membangun benteng, kemudian penjara. Mereka tidak tahu bahwa mereka membangun penjara di atas penjara lain. Dan setiap purnama merah, bayangan pria tanpa wajah berdiri di tepi pantai, menatap laut selatan, menunggu, entah siapa, entah apa. Ratusan tahun kemudian, seorang narapidana bernama Seno Adikusuma mendengar bisikan dari balik tembok. Ia menemukan terowongan bawah tanah dan membangkitkan sosok yang telah lama tersegel, Jagatrawa. Namun ia bukan orang biasa. Darah prajurit leluhurnya membawanya ke garis takdir, menjadi penjaga bukan wadah. Seno berhasil menyegel Jagatrawa, namun dengan satu harga. Ia hilang selamanya, digantikan oleh penjaga baru Nusa Kambangan. Cahaya dari Cilacap. Tahun 2025. Di kebun Kalapa, seorang gadis SMA bernama Sekar Larasati menemukan warisan ayahnya yang hilang. Sebuah batu akik, surat dalam aksara Jawa, dan sebuah panggilan menuju pulau yang sama. Sekar adalah pewaris darah terakhir. Ia dituntut untuk menutup segel atau mengorbankan dunia. Sekar menghilang, namun sejak malam itu kabut tidak pernah benar-benar pergi, dan bunga-bunga putih muncul setiap gerhana. Di tepi pantai, sesosok perempuan muda berbaju putih kadang terlihat. Ia bukan hantu, ia adalah penjaga. Kutukan Sang Ratu Laut asal mula Pulau Nusa Kambangan. Sebuah dongeng atau peringatan? Entahlah. Yang pasti, jika suatu malam kabut turun lebih awal,
dan angin berbisik ke jendela Anda, tutuplah mata. Karena bisa jadi itu bukan angin, tapi napas dari zaman lama. Demikian kisah fiktif tentang asal mula Pulau Nusa Kambangan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.